Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Inayati. Saya dari lokal Setai. Saya sering dikenal Mailina, Mailin, atau Naya. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang identifikasi anak disleksia beserta penanganannya, yaitu ada pengertian disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang berarti kesulitan berbahasa, terutama dalam membaca. Anak yang mengalami kesulitan mengenali dan membedakan huruf sehingga mempengaruhi proses belajar. Yang termasuk perkembangan disleksia yaitu adalah perkembangan perseptual. Apa perkembangan di perseptual? Perkembangan perseptual adalah kemampuan anak dalam menerima, mengolah, dan juga memahami informasi melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan juga gerakan tubuh. Persepsi tidak hanya sekedar melihat atau mendengar, tetapi juga melibatkan proses otak dalam memberi makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemampuan perseptual yang baik sangat berperan dalam proses membaca dan juga belajar. Jadi, jenis persepsi meliputi ada visual atau penglihatan, kemampuan memahami informasi melalui apa yang dilihat seperti huruf, gambar, warna, dan juga bentuk. Dan ada auditoris, yaitu adalah pendengaran, kemampuan memahami informasi melalui apa yang didengar seperti bunyi, huruf, kata, atau instruksi lisan. Ada juga kinestik, gerakan tubuh, kemampuan memahami informasi melalui gerakan atau posisi tubuh, misalnya belajar dengan praktik langsung atau aktivitas fisik. Setelah itu ada juga taktil atau haptik sentuhan, yaitu adalah kemampuan memahami melalui sentuhan. Ada perkembangan anak disleksia. Jadi, tanda disleksia sudah dapat terlihat sejak prasekolah seperti keterlambatan berbicara dan juga kesulitan mengenali huruf serta bunyi. Di sekolah dasar, anak mengalami hambatan membaca, mengeja, dan juga memahami bacaan dibandingkan teman sebayanya. Seiring bertambah usia, anak dapat menggunakan strategi seperti menghafal bentuk kata, tetapi kesulitan memproses bunyi bahasa tetap mempengaruhi kemampuan akademik hingga remaja dan dewasa. Setelah itu, ada proses membaca yang mana terdiri dari decoding atau mengubah huruf menjadi bunyi dan pemahaman. Pada disleksia, hambatan utama terjadi pada decoding, sehingga membaca menjadi lambat dan juga sering terjadi kesalahan. Secara neurologis, disleksia berkaitan dengan perbedaan aktivitas pada otak kiri yang mengatur bahasa. Teori implisif fonologis yang menyebutkan bahwa kelemahan dalam memproses bunyi bahasa menjadi penyebab utama kesulitan membaca. Penanganan pada anak disleksia. Anak yang disleksia tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan deteksi dan intervensi dini. Tanda awal muncul sejak prasekolah seperti keterlambatan bicara dan juga kesulitan mengenal bunyi. Dukungan orang tua dan guru sangat penting melalui pendekatan belajar yang tepat dan suasana yang menyenangkan. Karena anak disleksia bukan malas, melainkan membutuhkan metode yang sesuai agar bisa berkembang. Bagaimana sih metode pembelajaran pada anak disleksia? Metode pembelajaran pada anak disleksia ini yaitu adalah metode multisensori, yaitu cara belajar dengan melibatkan berbagai indera seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan bergerak, sehingga anak lebih mudah memahami huruf dan bunyi secara konkret. Setelah itu ada metode Pernald atau menekankan pada pembelajaran melalui kata yang dipilih sendiri oleh anak. Kemudian dibaca, diucapkan, ditelusuri, dan ditulis berulang agar mudah diingat. Ada metode Gillingham, mengajarkan secara bertahap, dimulai dari mengenal huruf, bunyi, lalu menggabungkannya menjadi suku kata dan kata. Ketiga metode ini membantu anak disleksia belajar dengan cara yang lebih terstruktur, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulannya, disleksia menyebabkan kesulitan membaca dan menulis, sehingga perlu penanganan yang tepat dan sikap optimis dari pendidik. Gejalanya terlihat dari kesalahan huruf dan dapat ditangani dengan pembelajaran bertahap menggunakan berbagai indera agar potensi anak bisa berkembang.